Azan berkumandang menandakan telah masuknya waktu sholat zuhur di Kabupaten Boyolali. Segenap aparatur sipil negara dan anggota DPRD Boyolali yang bertugas di Komplek Kantor Terpadu Pemkab Boyolali bergegas pergi ke Masjid Ageng Boyolali yang masih dalam area perkantoran tersebut. Masjid itu berada berdampingan dengan tempat ibadah 4 agama lainnya. Ada gereja Katolik, gereja Kristen, ada vihara umat Buddha, dan pura untuk umat Hindu. Masjid ini diresmikan oleh Bupati Boyolali Seno Samudro pada 3 Agustus 2015. Bupati Seno memiliki visi misi untuk menyatukan tempat peribadatan umat beragama di Boyolali dalam satu komplek wilayah. Dan inilah bentuk toleransi. Toleransi dari letak masjid yang berdampingan dengan gereja, dengan pura, dan juga dengan vihara. Tidak ada konflik dan tidak ada permasalahan antar mereka. Oke, Tribuners, saat ini kita sudah berada di dalam Masjid Ageng Boyolali. Dan saat ini kita sudah bersama Bapak Mukarrom selaku takmir Masjid Ageng Boyolali. Assalamualaikum Bapak Mukarrom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita sudah berada dalam masjid. Ini kita ingin tahu nih Bapak Mukarrom, dari segi arsitektur dan bangunan kita kalau misalkan masuk ke dalam kita terasa dingin dan sejuk ini. Tidak terasa panas atau bahkan sedikit tidak terasa sumpek apabila dari luar kita kelelahan dan masuk ini terasa dingin kita di dalamnya. Nah, kalau misalkan jamaah yang hadir di sini rata-rata dalam setiap hari ada berapa orang sih? Kalau pas normal enggak, pas ada corona, setiap hari itu kadang juga penuh ya? Terutama maghrib sampai isya. Kalau hari biasa paling juga separuh ya? Dari isi dalam. Berapa orang kapasitasnya? Kapasitas kalau soft itu bisa mepet, itu sekitar 400 lebih dalam. Di dalam ini 400 orang? Iya, 400 orang. Oke. Kalau misalkan karena pandemi COVID ini paling juga separuhnya. Karena juga ada jarak 1 meter lebih ini. Iya. 200 orang mungkin? Iya. Oke. Nah, ketika kita masuk ke dalam ini, saya melihat ini rata-rata menggunakan baju seragam. Iya. Apakah berarti yang jamaah yang datang ke sini rata-rata ASN sekitar sini? Iya, ASN sekitar sini. Ada juga ASN yang dari sana, dari luar sana banyak. Oke. Iya. Berarti karena ini kita berada di lingkup kawasan DPRD ya. Ini berdiri sejak kapan nih? Ini berdiri pembangunan itu 2014. 2014 iya. Ya. Oh. Mulai dipakai juga 2014 akhir. Iya. Apakah sudah seperti ini atau waktu itu bertahap renovasi? Enggak, memang dari awal sudah segini. Mulai buka sudah jadi. Sudah jadi. Iya. Ya. Ini namanya Masjid Ageng. Iya. Kalau Masjid Agung juga ada di tempat lain? Itu di kawasan rumah dinas Bapak Bupati. Yang Agung. Nah, ini Masjid Ageng Boyolali ini terhitung sangat unik karena mengapa? Karena kita berdekatan dengan tempat ibadah agama lain. Iya. Berarti antara pengurus masjid sini dengan pengurus tempat ibadah lainnya, tempat ibadah agama lainnya, itu saling saling berinteraksi gitu nggak sih? Iya, saling berinteraksi. Ada kegiatan bersamaan gitu? Iya. Kadang ada kalau pas acara misalnya pas tahun baru itu juga semua nanti bisa saling membantu gitu. Gitu. Oke, berarti jadi kehadiran masjid ini tidak hanya sekedar tempat ibadah ya Pak ya? Enggak. Tapi juga interaksi sosial dengan ibadah lain. Iya. Oke. Ya, Pak, ini di Masjid Ageng Boyolali nih Pak. Ketika saya lihat tuh banyak yang hadir ke sini tidak hanya sekedar buat ibadah ya Pak ya? Iya. Nah, di bulan Ramadan itu ramai nggak sih Pak tempat ini? Ramai. Ini kalau bulan Ramadan itu ramai. Ini sama kalau tarawih itu sampai penuh, sampai luar ini. Sampai luar? Iya, sampai luar, sampai serambi-serambi itu. Oke. Itu. Ada kegiatan khusus nggak di bulan Ramadan? Kalau biasanya sebelum COVID itu hari Minggu, Ahad pagi itu ada itu pengajian itu. Selain itu ya dan juga buka bersama. Iya, tapi enggak setiap hari, tapi ada berapa kali 1 bulan itu ada. Oke, berarti
di sini tidak hanya untuk ibadah saja, Iya. tapi interaksi Iya. antar masyarakat Iya. ada di sini. Untuk itikaf sendiri ramai di sini. Iktikaf ya ada, tapi Ada. nggak ramai. Di Iktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan itu ada. Tapi itu ya ada tuh ya, tapi nggak banyak. Gitu aja. Iya. Kalau dalam sepengamatan jenengan nih Pak, sebagai takmir masjid di sini, apakah yang hadir di sini dari sekitar warga Boyolali saja atau mungkin dari luar kota juga ada? Di luar banyak. Dari luar banyak. Iya, justru yang banyak kadang malah dari luar. Karena orang kadang mampir gitu, yang banyak. Boyolali kadang masih sedikit. Kalau pas sore itu. Iya. Oh, karena ini ya, kita berada di jalan ini, Iya, jalan. Boyolali Klaten. Iya, Boyolali Klaten ya. Nah, kalau misalkan ini kita bisa menyaksikan bahwa ini sebagai masjid lambang toleransi. Iya. Nah, ketika masjid lambang toleransi yang kita amati saat ini, ingin tanya, kalau misalkan apakah ada ketika kegiatan kita hari-hari tertentu umat beragama lain saling ikut membantu nggak sih Pak? Kadang juga membantu itu pas kalau ada, maksudnya di sini ada pengajian besar itu, kadang juga penjaga-penjaga itu suruh membantu menjaga warga gitu. Iya gitu. Jadi sebaliknya dari sini kalau pas di situ gereja ada acara juga kadang kita dimintai bantuan. Dan itu sudah berlangsung lama. Sudah ya? berlangsung lama dari awal. Iya. Iya. Ini kita bisa menjadi pelajaran. Iya. Kalau misalkan toleransi itu bisa kita awali dari tempat ibadah Iya. kita juga. Oke, nah ini buat teman-teman nih Pak, di Masjid Agung ini kan kita juga udah belajar banyak nih Iya. mengenai toleransi. Apa sih resep supaya kita tuh bisa menghargai antara umat ibadah, antara agama satu dengan agama lainnya, terutama mengenai tempat ibadah seperti ini Pak? Ya kita harus saling menjaga saja. Saling menjaga bahwa agama dia, agama saya, agama saya. Itu aja. Kita harus saling menghormati, itu aja. Dan menghormati agama lain. Itu aja. Gitu ya Pak ya. Berarti sudah berlangsung hampir 7 tahun Iya, berada di sudah. masjid ini, Iya. dan kita berdekatan dengan tempat ibadah agama lainnya, dan berlangsung rukun serta damai. Iya. Tidak ada permasalahan sama Tidak ada sekali. masalah. Ini semoga bisa jadi pelajaran buat kita semua, Iya. terutama saat bulan Ramadan. Nah, saat ini kita di Masjid Ageng Boyolali, Yap. dan Masjid Ageng ini berdekatan dengan tempat ibadah agama lainnya ya Pak ya? Iya, iya. Ada 5 tempat ibadah Ada. agama yang ada di sekitar komplek ini Pak ya? Betul ya. Oke. Nah, ini saat ini kita bersama Bapak Partini selaku Subak Bina Minta Spiritual bagian Kesra. bagian Kesra di Iya, Kabupaten Boyolali Pak ya? Boyolali, ya. Nah, kita nanti akan berjalan menyaksikan betapa harmonisnya kehidupan beragama yang ada di sekitar Kabupaten Boyolali ini, Iya, Pak ya. betul. Kita lihat tempat ibadah agama lain. Apa saja Iya. Pak yang sekitar sini Pak? Ini di sana nanti ada vihara, terus di sini ada pura, Di sini ada pura. ya. Pura, nanti di sana lagi ada agama Kristen. Ada gereja Kristen ya? Ya, gereja Kristen, terus di sana lagi ada gereja Protestan. Oke. Ya, jadi ada 5. Ada 5 ya? Iya, Oke, siap. Mari kita jalan ya Pak ya. siap. Nah, halo Tribuners. Saat ini kita berada di Vihara Abayagiri Samudra Bakti. Iya, Nah, ini kita berdekatan ya Pak ya dengan Masjid Ageng Boyolali Pak ya. betul, ya. Tadi sempat kita bercerita kalau misalkan dari Bapak Bupati, Bapak Seno waktu Ya, itu Pak Sino. mencanangkan bahwa di sini dicanangkan tempat ibadah 5 agama berada di satu kompleks Pak Satu ya. komplek perkantoran terpadu. Oke. Dan Iya. salah satunya adalah vihara ini Pak Iya. ya, yang digunakan oleh umat Buddha Umat dalam Buddha. beribadah. Iya. Oke. Nah, kalau misalkan di sini sudah digunakan belum Pak untuk beribadah sih Pak? Oh, sudah. Sudah ya Pak ya. Bahkan pas ada kegiatan hari besar mesti terpusat di sini. Iya, jadi yang dari daerah-daerah, dari kecamatan-kecamatan kita kalau ada acara
ritual agama tetap pusatnya di sini. Nah, di Iya, sini Pak ya. Iya. Jadi walaupun di sana ada lantunan azan, di sini juga beribadah, Iya. tidak mengganggu satu Tidak sama mengganggu. lain ya Pak ya. Oke, ini kan berarti membuktikan bahwa toleransi antar agama di dekat Boyolali Boyolali, di dekat Masjid Agung Boyolali ini berjalan dengan harmonis. harmonis, ya. Nah, nanti kita akan menyaksikan juga tempat ibadah agama lainnya ya Pak ya. Ya, agama ini. Oke. Oke, Tribuners, saat ini kita berada di tempat ibadah agama lainnya yang berdekatan dengan Masjid Ageng Boyolali. Ya. Nah, Bapak Partini, saat ini kita menyaksikannya ada Pura. Pura Hindu dan juga gereja Kristen Kristen. Protestan. Ya. Yang ini berada dalam satu komplek ya, Satu Pak ya? komplek. Oke. Dan jaraknya paling berapa? 50 meter ya Pak? Hanya 50 meter ya, Pak ya? Antara gereja Ya. Kristen Protestan, Dan pura. lalu Pura, dan juga Masjid Ageng Boyolali. Ya. Dan ini semua ada 5 tempat ibadah dalam satu komplek, Pak. Satu Ya? komplek ya. Oke, tadi kan kita sudah berjalan dari Masjid Ageng Boyolali, Ke ada vihara ya, juga, ya. ada Pura, Pura, dan gereja Gereja Kristen Protestan, dan satu lagi ada gereja Katolik yang di sana. ada gereja Katolik di belakang sana ya Pak ya. Nah ini sudah berlangsung dari tahun 2014 ya Pak ya. Ya. Nah Pak, selama 7 tahun itu apakah ada gangguan atau ada mungkin gesekan antara satu agama dengan lainnya karena berdekatan seperti itu Pak? Di sini di Boyolali ini sangat sangat menjunjung tinggi toleransi beragama. Jadi manakala di sana di pura ini satu contoh ada kegiatan ibadah, di sana juga ibadah berjalan dengan baik. Berjalan baik ya Pak ya? Dengan baik. Jadi acara sendiri-sendiri tapi tidak mengganggu satu sama lain. Oke. Iya. Dan ini bisa menjadi contoh ya Pak bagi bangsa Iya. kita ya Pak ya? Iya. Bahwa walaupun tempat ibadah berdekatan, tempat ini tidak ada yang terganggu sama Tidak sekali ada Pak ya? terganggu. Iya. Bahkan saling menolong satu sama lain Satu Pak ya? sama lain. Tapi sebagai contoh kan di masjid ini kan yang pakai pengeras suara ya. Ini di sini tidak ada pengeras suara dan nggak ngaruh. Nggak Jadi mengaruh semua berjalan sesuai dengan ibadah masing-masing. Oke. Iya. Antar tokoh agama juga saling Saling jadi satu. Di sini kan FKUB-nya ada, jadi Oke. Forum Komunikasi Umat Beragama. Itu di sini ada pengurusnya yang lewat leadingnya di Kesbangpol, jadi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama FKUB. Oke. Ya. Ya. Dan ini sudah berlangsung selama Ya. 7 tahun teman-teman. Sehingga apabila kita mengatakan Indonesia sedang darurat toleransi, patutlah kita belajar dari Kabupaten Boyolali Ya. Pak ya. Ya. Kalau misalkan antar satu agama dengan agama lainnya kita bisa berdekatan dari tempat ibadah, apalagi dari hubungan sosial antar umat manusianya Pak ya. Beragama. Ya. Umat beragamanya. Oke, demikian Tribuners bersama Bapak Partini dari Kesra. Kesejahteraan Rakyat Pak ya, Ya. Kabupaten Boyolali. Demikian pertemuan kita pada siang hari ini. Sampai berjumpa di Tribun Solo lainnya. Dan kita akan menyaksikan rekaman-rekaman video perjalanan kita di bulan Ramadan. Selamat belajar dan selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.